Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah anugerah Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang yang ganas, tetapi telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Renungan hari ini berjudul Catatan Kelam Paulus. Dalam suatu ibadah, jemaat yang hadir cukup terkejut melihat sosok yang datang bersama pembicara tamu. Raut mukanya terlihat sangar dengan badan besar dan penuh tato. Ketika tiba waktu pemberitaan firman, orang itu diminta untuk bersaksi. Melalui kesaksian itu, terjawablah rasa penasaran dari jemaat yang hadir mengenai orang tersebut. Ia punya latar belakang sebagai seorang preman, juga pernah masuk penjara berkali-kali. Sebelum bertobat dan menerima Yesus, lalu memberi hidup untuk melayani Tuhan. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengakui bahwa dirinya pernah memiliki catatan kelam, penghujat, penganiaya, dan ganas. Ia juga dikenal suka mengejar, menangkap, menyeret para pengikut Kristus. Bahkan ia setuju ketika Stefanus dibunuh dengan cara dilempari batu. Namun, selain mengakui bahwa semua tindakan itu dilakukan tanpa pengetahuan dan di luar iman, Paulus juga menyebut kesabaran Yesus yang luar biasa atas dirinya menjadi kunci pertobatannya. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Jika seorang Paulus dapat mengalami pertobatan dan pembaruan hidup, kita meyakini bahwa orang-orang dengan latar belakang kelam lainnya juga dapat menerima keselamatan sebagai buah dari kesabaran Yesus atas manusia. Hanya terkadang kita perlu belajar bersabar sampai melihat adanya perubahan nyata dalam diri orang-orang yang kita harapkan untuk bertobat. Karya Roh Kudus sanggup mengubahkan masa lalu yang kelam menjadi penuh harapan.
Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.